Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 324 yang berjudul Paulus Memelihara Iman. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita sama-sama boleh membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tahu bahwa Paulus itu adalah seseorang yang sangat aktif dalam kehidupan pelayanannya. Dan di saat ia harus berada dalam sel di bawah pengadilan daripada Kaisar itu adalah sebuah waktu untuk dia beristirahat yang akhirnya Paulus sendiri sadari bahwa itu adalah kesempatannya untuk beristirahat daripada segala aktivitasnya itu. Dan di sini dikatakan bahwa ia mengetahui, jadi Paulus ini mengetahui bahwa musuh-musuhnya ini tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Jadi kita tahu bahwa musuh-musuh itu selalu tidak suka kalau pekerja-pekerja itu akhirnya bisa menyampaikan kabar baik itu, tetapi di sini mereka mempunyai satu misi, yaitu misi untuk menghentikan ataupun menghilangkan saksi-saksi daripada Kristus itu. Dan kita tahu itu bukanlah terjadi pada zaman dahulu saja, karena itu pasti ada campur tangan daripada si jahat. Si jahat inilah yang sering kali mengilhamkan orang-orang supaya tidak menyukai jika ada saksi-saksi daripada Kristus ini menyampaikan kabar baik itu, supaya kabar baik itu bisa tersebar. Nah, di sini kita tahu bahwa musuh itu selalu berusaha untuk menghalangi dan membatalkan pelaksanaan daripada pekabaran baik itu. Lalu di sini dikatakan, tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang, memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Jadi di sini dikatakan bahwa meskipun saat itu ia sudah berada dalam suatu ketidakberdayaan ataupun ketidakaktifan kembali, tetapi di sini dikatakan bahwa ia sudah tahu bahwa saat itu kemenangan untuk sesaat kebenaran itu telah menang. Dan jadi di sini dikatakan bahwa kabar yang memasyurkan tentang juru selamat itu yang sudah ia berikan kepada orang banyak, yang orang banyak itu akhirnya sudah dengarkan, dan itu dikatakan itu adalah sebuah kemenangan. Karena kemenangan itu terjadi ketika orang-orang itu mau menerima pekabaran itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa pada hari itu suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat, dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi atau membinasakan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa pada hari pekerjaan itu dimulai untuk dikerjakan oleh para saksi Tuhan, dikatakan musuh-musuh Kristus itu pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha untuk dikatakan menghalangi, bahkan membinasakan saksi-saksi daripada Kristus itu. Dan kita tahu sampai pada saat ini pun pekerjaan pekabaran Injil itu masih belum selesai. Dan itu adalah tugas kita masing-masing supaya kita mempunyai visi dan misi untuk melanjutkan apa yang sudah Kristus contohkan dalam kehidupannya. Begitu pula dengan para rasul-rasul dan para nabi. Jadi di sini ini boleh menjadikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mempunyai kesadaran untuk menjalankan visi dan misi itu, maka dikatakan musuh Kristus itu yang akan berusaha itu untuk menghalangi
akan sia-sia. Jadi bagaimana di sini ini juga adalah janji Tuhan bahwa ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, kita hanya mengandalkan Dia saja dalam kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita itu terasa begitu sulit, tetapi di sini janji Tuhan dikatakan Tuhan sajalah yang akan ambil kendali, dan musuh-musuh itu pun akhirnya akan sia-sia. Jadi selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah terserandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah atau di hadapan pemerintahan Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah di Listra, atau orang-orang yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero. Untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Jadi bagaimana di sini kita boleh mendapatkan contoh daripada kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana dikatakan selama masa pelayanannya yang panjang, ia tidak pernah terserandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Jadi bagaimana ia selalu mempunyai kesetiaan yang teguh, yang tanpa ragu-ragu atau meragukan kepada Tuhannya. Jadi bagaimana itu juga boleh menjadikan contoh bagi kita, supaya kita boleh mempunyai kehidupan yang percaya sepenuhnya, kita mempunyai iman yang sepenuhnya kepada Tuhan kita. Di saat kita mungkin merasakan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan cobaan, seperti Paulus di sini dikatakan bahwa ketika ia harus berhadapan dengan orang Farisi yang marah-marah, ataupun ia berada di pemerintah Roma untuk mempertahankan kebenaran itu, tetapi di sini kita tahu bahwa Paulus tidak pernah terserandung dalam pekerjaan kesetiaannya itu. Jadi bagaimana ia selalu setia dalam setiap usahanya, dan itulah yang boleh kita contoh dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa meskipun seringkali ia berdiri sendirian, tetapi ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Karena ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun mungkin tidak ada orang yang saat itu membantunya, tapi ia tahu bahwa Bapanya yang di surga tidak pernah meninggalkannya. Dan di saat itulah ia mempunyai jaminan bahwa kekuatan dan kesetiaan itu pasti Tuhan akan tambahkan dalam kehidupannya. Dan begitu pula lah dengan kita. Ketika kita mau untuk berjalan bersama Tuhan, kita mau untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita, keraguan-raguan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan yang mungkin saat ini tidak dapat kita bayangkan, atau kita tidak dapat pikirkan apakah kemampuan itu, atau sebelumnya kita dapat bayangkan bahwa kita mempunyai kemampuan tersebut. Tetapi di sini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menambahkan itu kepada kita, dan di saat itulah kita akhirnya akan kuat untuk berjalan bersama dengan Dia. Maksud yang besar dikatakan dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa maksud yang besar daripada kehidupan Paulus itu adalah berusaha untuk menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa karakter Kristus salah satunya itu ketika ia berada di dunia ini, ia mencontohkan bagaimana ia melayani orang lain. Dan bagaimana di sini juga Paulus juga akhirnya berusaha untuk melayani Dia yang namanya dikatakan sudah dipenuhi dengan penghinaan. Jadi bagaimana ini juga boleh menjadikan contoh bagi kita, supaya kita akhirnya tidak pernah malu untuk mengakui daripada pekerjaan kita, daripada kehidupan kita sebagai seorang pekerja Tuhan. Jadi bagaimana di sini kita betul-betul mendapatkan sebuah teladan yang baik daripada Rasul Paulus. Bagaimana ia boleh berdiri teguh meskipun mungkin banyak pertentangan dalam kehidupannya, dan berusaha untuk melayani meskipun di saat orang-orang ataupun lingkungan terlihat tidak mendukungnya. Nah, seperti Kristus juga yang sudah turun ke dunia ini, ia berusaha untuk melayani meskipun banyak sekali pertentangan dalam kehidupannya, tetapi ia tidak pernah berhenti untuk berusaha melayani orang lain. Dan begitulah dengan para pengikutnya. Jika kita mengaku para pengikut Kristus, hendaklah kita juga mempunyai roh yang sama seperti yang teladan kita sudah contohkan dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini. Lalu di sini juga dikatakan bahwa imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan, menegakkan dan menguatkan dia.
Hamba Tuhan yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapatkan kekuatan yang menyanggupkan dia untuk menemui dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Tuhan kepadanya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa imannya dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan. Jadi bagaimana iman itu bisa didapatkan oleh kemauan kita untuk mempercayai Kristus secara seutuhnya. Dan di saat itulah juga dikatakan itu juga akan disucikan oleh pengorbanan. Bagaimana kita untuk mendapatkan iman itu tentu saja bukanlah suatu hal yang instan, tetapi butuh sebuah pengorbanan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengorbankan keinginan-keinginan pribadi kita. Bagaimana kita mau mengorbankan segala cita-cita duniawi kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan sebuah pekerjaan, tetapi itu hanya untuk kepentingan dan kemuliaan diri kita. Seringkali kita tidak bertanya kepada Tuhan, apakah itu pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa hamba Tuhan yang benar tidak akan menolak kesukaran dan tanggung jawab. Jadi kita tahu bahwa di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa hamba Tuhan yang benar itu pasti akan mengalami kesukaran dan tanggung jawab, dan itu tidak akan pernah terluputkan dari setiap orang yang mengaku hamba Tuhan. Jadi ketika kita mau mengikuti Tuhan, tentu saja kita akan menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa semuanya itu tidak akan mudah, karena tentu saja setan ataupun musuh-musuh yang tidak menyukai kebenaran itu pasti akan berusaha untuk menghalangi, sebagaimana firman Tuhan tadi sudah katakan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan tadi juga sudah memberikan pengharapan kepada kita, bahwa ialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan mereka yang bersungguh-sungguh dikatakan untuk mencari kuasa ilahi itu, dikatakan tidak akan pernah gagal untuk mendapatkan kuasa itu, karena pasti mereka akan mendapatkannya. Meskipun mungkin kita tidak bisa berpikir bagaimana cara kita mendapatkannya, tetapi kita boleh meminta kepada Tuhan secara masing-masing pribadi. Dan di saat itulah Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Hanya apakah kita mau peka atas jawaban daripada Tuhan itu, atau kita masih menginginkan supaya jawaban itu sesuai dengan kehendak hati kita. Dan di saat itulah kita harus berusaha untuk mempunyai hati yang peka sehingga kita bisa mendengarkan bisikan Roh Kudus itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 421 sampai 423. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa kita mempunyai suatu kabar baik dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita sudah mempunyai kabar baik itu, apakah kita mau mendiamkan kabar baik itu lalu hanya mengonsumsinya untuk diri kita masing-masing? Ataukah kita justru mau mempunyai suatu kerinduan untuk mengabarkan kepada orang-orang dan melayani orang-orang yang belum mengenal kabar baik itu? Dan disinilah adalah sebuah panggilan untuk kita masing-masing. Apakah kita mau mempunyai kerinduan yang besar untuk menjawab panggilan daripada Tuhan itu, supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang setia, yang akhirnya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah segala pekerjaan yang kita lakukan ini, kita tahu bahwa ini hanyalah tuntunan daripada Roh Kudus, bukan karena kuasa kita ataupun kepintaran kita. Jadi baiklah, sebelum kita memulai sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita, hendaklah kita meminta hikmat daripadanya. Kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus supaya kita berjalan di jalannya yang benar, yang tidak mengutamakan diri kita ataupun tidak mengandalkan diri kita secara pribadi. Dan sekianlah pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.